Untuk malam hari ini, eee, kita akan membahas mengenai mimpi Firaun dan Yusuf di Mesir gitu sebagai perdana menteri. Nah, sebelum kita mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dari pengakuan iman Nikea Konstantinopel ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit dan menurut kitab suci, ia naik ke surga duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Kami percayakan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Kami percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, ini untuk pertama kita akan membaca dari Katekismus Gereja Katolik, artikel yang pertama mengenai wahyu Allah. Tahap-tahap wahyu. Allah membiarkan diri dikenal sejak awal mula. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya, serta melestarikannya dalam makhluk-makhluk, senantiasa memberikan kesaksian tentang dirinya kepada manusia. Lagi pula karena ia bermaksud membuka jalan menuju keselamatan di surga. Ia sejak awal mula telah menampakkan diri kepada manusia pertama. Verbum ayat 3. Ia menghimpun mereka dalam suatu persatuan yang erat dengan dirinya, sambil menghiasi mereka dengan rahmat dan keadilan yang gemilang. Berikut bacaannya dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Mimpi Firaun dan Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Nanti saya akan baca ayat ganjil dan ayat genapnya dari teman-teman sekalian ya. Kita baca bersama-sama. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain, yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ketujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepadanya, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun,
Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu. Masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu-lembu yang kurus dan buruk itu memakan 7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama, buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan 7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. 7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir,
supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera imam di On, padanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, Mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tapi di seluruh negeri Mesir ada roti. ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, berbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, silakan teman-teman, ini bacaan yang barangkali sering juga kita sudah hafal gitu ya, barangkali mengenai kisah ini. Demikian juga ada banyak sekali film atau review tentang Yusuf dan di sekitaran peristiwa ini sampai pada kejadian di Keluaran gitu ya. Nah, teman-teman silakan jika ada yang mau sharing kesaksian atau mungkin pertanyaan ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Apa yang bisa kita pelajari dari Firaun atau kepala juru minuman atau sharing yang lainnya atau memberikan kesaksian? Silakan teman-teman.
Silahkan Mas Ambo atau apa nih sapaannya? Itu saja. Ya, silahkan. Nggak apa ya, kalau kita dengar tadi bacaannya, saya belum nangkap sebetulnya kenapa Firaun itu, apa saya kelewatan atau memang nggak nangkap tadi, kenapa Firaun itu langsung memberikan kekuasaan ke Yusuf hanya karena dia bisa, dalam tanda kutip, hanya karena dia bisa mengartikan mimpi gitu. Maksudnya sebegitu besarkah, sebegitu pentingkah, memang mungkin penting di Firaun arti mimpi itu, tapi langsung menyerahkan kekuasaan ke dia. Maksudnya saya belum nangkap kenapa Firaun sampai segitunya gitu, ngasih kekuasaan hanya bisa mengartikan mimpi. Ya, itu aja sih yang apa, saya belum bisa mendapat gambarannya kenapa itu bisa dilakukan Firaun gitu. Ya, terima kasih Mas Ambo. Itu pertanyaan yang menarik ya. Kenapa hanya dengan menafsirkan mimpi Yusuf terus bisa jadi penguasa di negeri Mesir? Itu dia penguasa kedua, itu penguasa kedua itu di bawah Firaun gitu ya. Nanti di pembahasan juga akan ada sebetulnya beberapa poin di sana. Nah, tapi barangkali saya bisa memberikan sedikit gambarannya kenapa sih Yusuf sampai diangkat. Sebentar. Saya mau mencari ayat kok malah. Nah, di sini Firaun itu kan sebetulnya sudah bertanya kepada setiap mungkin ahli sihir, ahli mimpi juga, tapi tak seorang pun bisa mengartikan arti mimpi dari Firaun itu. Dan kemudian setelah si kepala juru minuman itu mengaku kepada Firaun, dan kemudian Yusuf dipanggil ke hadapan Firaun gitu ya. Nah, setelah menceritakan arti mimpi, bahwa Yusuf pun tidak tidak melupakan peran Allah di sana, dan kemudian Firaun berkata kepada pegawainya seperti yang di ayat 38 dan ayat 39, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Dan kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi ini menurut saya pribadi gitu ya, dan mungkin di pembahasan nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Karena Firaun ini sebenarnya pertama kali itu kan bingung ya, mendapat mimpi lembu yang baik dimakan oleh lembu yang buruk, dan lembu yang buruk tetap aja kurus. Apa sih artinya mimpi itu di seluruh, apakah itu berdampak pada kekuasaannya, apakah itu berdampak pada negerinya, berdampak pada penduduknya, nggak ada yang tahu, tak seorang pun ada yang tahu. Tapi Yusuf ini bisa mengatakan dengan tepat, dengan detail ya, lebih pasnya, dengan detail, dengan segala caranya juga apa yang harus dilakukan oleh Firaun. Nah, sedemikian sehingga Yusuf itu Firaun berkata kepada Yusuf bahwa oleh karena Allah sendiri yang telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi oleh karena inilah barangkali Yusuf itu bisa menuntun Firaun, bisa menjadi penasehat Firaun dalam menyelamatkan negeri Mesir gitu ya dari kelaparan, sesuai dengan terjemahan mimpi dari Firaun itu oleh Yusuf. Kira-kira begitu sih Bang Ambo. Jadi memang karena Firaun ini sendiri yang apa ya, yang kebingungan sih kalau aku bilang ya. Mimpinya tuh juga cukup aneh, cukup unik, tapi nggak ada seorang pun ahli sihir atau ahli mimpi yang bisa menerjemahkan itu. Tapi kemudian Yusuf ini bisa. Begitu kira-kira. Ya, betul. Jadi arti ini tadi, iya sih itu alasan yang salah satu yang
inilah. Karena Dan dari antara yang semua itu ahli si raja kalah gitu ya, maksudnya Iya. sama ya sih, Yusuf oke. siapa sih gitu kan? Ahli Iya, sihir. masuk akal sih itu, betul. Dan akhirnya di bacaan terakhir dari ini memang Firaun memberikan kepercayaan kepada Yusuf gitu kan. Setelah negeri itu dilanda kelaparan dan kemudian Firaun berkata kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf dan perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepada. Ini bagaimana Firaun itu mempercayai Yusuf, bagaimana Firaun itu memang melihat, kita bisa mengatakan melihat kecerdasannya Yusuf dalam memanage, ya, mengatur kelaparan di negeri itu. Sehingga kalau ada orang yang minta roti kepada Firaun mau dikasih seberapa, nah itu Yusuf yang tahu pengaturannya masing-masing kayak gitu. Jadi bisa dikatakan atau disimpulkan Firaun itu putus asa gitu. Putus asa. Kayaknya sih begitu. Kayaknya sih begitu Dia ya. desperate gitu dengan kerajaannya sampai dia melakukan hal itu. Iya. Menurut saya sih begitu ya, bahwa Firaun tuh bingung aja buat mimpi yang entah itu mimpi buruk atau mimpi baik ya. Saya sih nggak pernah mimpi kayak begitu, jadinya nggak tahu tuh mimpi buruk atau mimpi baik. Tapi kalau dari kalau kita melakukan pendekatan secara kita lihat di kehidupan sehari-hari atau saya sebagai orang Jawa, arti mimpi itu kan sangat besar sekali ya untuk kehidupan. Mimpi tiba-tiba anaknya jadi manten lah, mimpi tiba-tiba apa, itu kan orang tuh ingin mencari interpretasinya, apa yang akan terjadi, apa sih yang mau ditunjukkan Tuhan dalam mimpi itu. Barangkali nggak ada hubungannya, tapi ya itulah gitu. Dan saat yang tepat Yusuf itu masuk ke dalam mimpi Firaun itu dan menerjemahkan mimpinya. Saya kira begitu sih, Bang Ambo. Tapi satu lagi. Ya. Kalau sekarang ini ya ya kita ya mungkin setiap hari, setiap minggu mungkin ya seringlah kita mimpi gitu ya. Karena sekarang ini terserah orang itu mengait-ngaitkan ya ini benar sama mimpiku yang 2 minggu lalu, mimpiku itu ternyata benar kejadian gitu. Nah itu ya itulah, maksudnya itu kalau sampai sekarang sih secara saintis juga itu tetap ada yang meneliti lah mimpi itu apa gitu. Tapi kalau saya pribadi karena mimpi saya itu nggak pernah terbukti, jadi saya cenderung ya, menurut saya juga mimpi itu masih misteri buat saya gitu. Tapi maksudnya kenapa itu datang ke kita ya nggak tahu juga. Tapi mimpi itu juga saya nggak pernah bisa artikan apa artinya gitu. Dan nggak pernah juga jadi kenyataan kalau di saya pribadi gitu. Kalau ya hanya mau sering aja sebetulnya mengenai mimpi itu, ya nggak tahu juga kita karena jauh dari kita nggak dekat sama Tuhan, kenapa kita nggak bisa mengartikan mimpi itu, ya kurang tahu juga. Tapi fakta saya melihat mimpi itu begitu, terkait yang hubungannya dengan mimpi yang diceritakan Firaun ini gitu. Nggak tahu juga teman-teman itu melihat mimpi itu seperti apa. Tapi kalau saya pribadi cenderung nggak percaya karena memang nggak pernah kejadian gitu. Pernah kejadian juga ya aneh gitu. Ya kalau di kampung kalau mimpi ya dibuka erek-erek, dibuka togel gitu. Iya betul. Kalau maksudnya jadinya ada yang mau menunjukkan fakta mengenai mimpi aja sih terkait dengan sharing ini ya. Buat saya pribadi mimpi itu masih sangat misteri buat saya gitu. Apa maksudnya tiap hari datang atau tiap malam datang, nggak pernah bisa saya artikan gitu. Nah itu aja dari saya. Terima kasih Bang Ambo. Iya ya.
Sama juga seperti saya nggak pernah mimpi dan saya pun juga nggak pernah percaya arti mimpi itu. Nggak pernah kejadian gitu mimpi. Ya. Dari segi mimpi memang itu menjadi misteri dan ya Ya, itulah indahnya. ya kita juga ya cenderung ya kalau yang positif pengen kejadian, kalau yang Hmm. mimpi kita buruk pengen nggak kejadian gitu. Ya, ya gitulah. Ya, Betul. thank you. Terima kasih Bang Ambo. Ya. Selain dari teman-teman yang lain bisa apa yang dipelajari dari Yusuf, mungkin Firaun kepala juru minuman, atau sharing hal yang lainnya. Tadi seperti Bang Ambo sudah mengawali dari segi mimpinya. Atau mungkin kita bisa men-sharingkan dari barangkali kita punya masa kelimpahannya sendiri atau masa kekeringannya sendiri gitu ya. Dari sini tuh aku punya hal untuk di-sharingkan gitu. Kalau saya dengan teman-teman mahasiswa itu kan selalu merasa bahwa masa sebelum kuliah itu adalah masa kita berjaya gitu ya. Kita punya masa untuk euforia, kita punya masa untuk tanpa belajar aja sudah bisa benar gitu kan. Tapi pada kenyataannya ketika di kuliah itu pun juga lebih struggling lagi. Dan saat ini kita semua sudah pada bekerja gitu ya. Itu pun juga mau apa ya? Merindukan kejayaan masa lalu. Dulu tuh di kuliah tuh kayaknya aman juga ya gitu. Di pekerjaan tuh kok sepertinya lebih tertekan, lebih apa nah gitu. Nah, dari sini aku belajar bahwa ya pada dasarnya sih mungkin dari setiap kita manusia tuh tidak apa ya, tidak kurang siap dalam hal mau barangkali sulit gitu ya untuk menerima kenyataan kok sekarang kok begini ya, dulu kok kayaknya lebih enak, padahal dulu waktu kita menjalaninya pun juga uh, juga sulit gitu loh, juga sulit ya, tapi ya itu harus dijalani. Begitu teman-teman, sharing dari saya. Ini terkait dari, ya saya pun juga punya itu ya, masa kelimpahan penuh dengan waktu yang apa ya, waktu yang sangat produktif sekali, tapi ada kalanya ya kita nggak ngapa-ngapain, terus kok rasanya susah. Terkait dengan bacaan ini, lagi-lagi saya sangat sangat meneladani dari Yusuf ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tuh nggak pelit gitu loh. Dan saya pun ingin ketika saya tahu apa yang bisa saya lakukan dan kemudian ya sudah lakuin aja, asalkan niatnya baik, dimulai dari niat baik dulu gitu ya. Thank you teman-teman, itu sharing dari saya. Silahkan nyambung ke yang lainnya. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman. Ada Coaches juga, Mas Toto, Ko Peter. Nah, silahkan teman-teman kalau ada yang mau sharing. Nyimak, jangan nyimak mas, dirasain. Hari ini mungkin tadi ada teman-teman yang belum uh, sempat join ketika bacaan ya. Jadi di bacaan ini tuh Yusuf dia diangkat jadi perdana menteri orang kedua tertinggi di Mesir oleh Firaun. Nah, itu gara-gara Yusuf bisa menerjemahkan arti mimpi, dan arti mimpinya itu kejadian benar ya, 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekurangan, masa kekeringan. Nah, dari situlah Yusuf dipercaya oleh Firaun untuk mengatur segalanya itu. Begitu. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau sharing.
Ini masih pada menyimak ya, masih pada apa ya mau di-sharingkan gitu kan, bingung juga kalau mau sharing ya. Iya, halo. Namanya Deka. Saya Bagus. purnya punya pertanyaan nih Mas. Oh iya, Mas Edward gimana? Saya bertanya tentang mimpi ini. Terkadang mimpi itu benar ya. Saya juga pernah merasakan hal yang sama waktu saya kecil. Waktu itu saya nggak tahu apa artinya mimpi itu, tapi setelah saya tanya-tanya kepada orang-orang tua, ternyata benar arti mimpi saya waktu itu. Gitu. Tapi pertanyaan saya gini, kenapa Tuhan menggunakan mimpi untuk berkomunikasi dengan, atau saya juga nggak kurang tahu apakah Tuhan sebenarnya yang memberikan mimpi itu ke kita sehingga kita bisa mengetahui yang terjadi dan yang akan terjadi. Bukankah mimpi itu terkadang tidak terjadi, hanya bunga-bunga tidur kita gitu ya, waktu di malam hari apa yang sudah kita lakukan dan teringat kembali saat kita tidur. Itu Pak pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mas Edward. Terkait mimpi ini aku juga tidak mendalami banyak mengenai studi tentang mimpi gitu ya. Dan bahkan saya sendiri pun juga belum pernah tuh mimpi terus kemudian kejadian. Walaupun saya pun juga apa yang ingin saya mimpikan atau selama tidur tuh apa sih yang saya mimpikan, saya pun juga nggak ingat. Nah, tetapi yang saya percayai hingga saat ini adalah bahwa mimpi itu yang kita mimpikan saat kita tidur itu adalah hal yang paling kita mungkin inginkan gitu ya, atau barangkali itu hal yang apa ya sangat kita butuhkan saat itu, sehingga Tuhan itu menunjukkan jalannya pada kita melalui mimpi itu. Itu sudah apa ya, mungkin kita pernah gitu kan meminta sesuatu pada Tuhan melalui doa. Kalau saya sih seringnya karena menulis refleksi juga saya tuliskan, dan entah bagaimana saya pun juga nggak tahu gitu kan, nggak tahu caranya bagaimana, tapi hal itu menjadi kecapean gitu ya. Mulai saya dari di kuliahan, mulai dari saya akhirnya mendapatkan magang, kemudian bekerja, kemudian hingga sampai saat ini. Itu ketika saya flashback kembali, saya buka catatan refleksi saya harian, itu memang ada. Nah, sebagai penutup dari komentar saya yang barusan ini, mungkin saya bisa mengatakan satu buku yang bisa dibaca oleh Mas Edward, judulnya itu The Secret gitu. Memang sih ada pro kontra antara orang yang sangat pro dengan buku ini, ada orang yang sangat menentang dengan buku ini. Nah, buku The Secret itu bilang kira-kira mengenai law of attraction gitu, bahwa apa yang kita mimpikan, apa yang kita inginkan itu pada waktunya nanti akan terjadi. Pada waktunya nanti akan terjadi, dan alam sendiri atau semesta ini yang akan mendukung kita dengan ajaibnya. Dan di akhir dari buku itu dikatakan bahwa bermimpilah setinggi mungkin. Jangan pikirkan soal cara, sebab cara itu memang biarin Tuhan yang akan menentukan sendiri. Dan setidaknya itu sendiri yang sudah saya praktekkan, walaupun ya tentu saja tidak semua keinginan saya terpenuhi, ya saya bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi satu demi satu pada saat yang tepat saya merasa bahwa oh ya ini memang sudah waktunya gitu. Mungkin begitu sih Mas Edward, bahwa Tuhan berkomunikasi melalui kepada manusia itu kan banyak cara ya. Ada yang dengan misalkan seperti memahami dari Injil firman Tuhan, dia merasa bahwa oh Tuhan kok lagi bilang ini ya, lagi pas gitu dengan kondisi hati dan suasana saat itu, ya bisa juga. Kalau orang-orang yang mungkin sulit baca kitab suci dan mencari
mencari kebenarannya sampai total seperti saya gitu kan. Nah itu barangkali bisa melalui teman-teman di sekitar saya atau melalui mimpi atau melalui kejadian yang tiba-tiba membuat saya sadar gitu. Begitu sih Mas Edward. Jadi kalau kaitan antara mimpi dengan komunikasi dengan Tuhan, saya rasa itu kepercayaan apa ya? Ya itu adalah hal yang saya percayai juga. Adalah hal yang saya percaya juga, tapi ya itulah barangkali di mimpi itu kita punya suatu kekuatan, punya suatu keinginan ya, keinginan yang kuat. Aku tuh lagi butuh ini deh. Jadi keinginan digabungkan dengan kebutuhan, ya jadilah itu kok kayaknya sudah pas itu. Kadang-kali kan kita ingin aja tapi nggak butuh gitu. Bedakan I want, I need gitu ya. Bisa jadi kita cuma ingin aja tapi pas nggak butuh. Nah, tapi ketika kebutuhan itu ketemu dengan keinginan, ya jadi lah Tuhan mungkin mengabulkan. Saya rasa itu Mas Edward dari pertanyaannya. Terima kasih Mas Le. Ya. Oh, Andres. Oke. Di sini juga sudah ada Coach Jos. Apa kabar Coach Jos? Sehat? Baik. Sehat. Luar biasa loh ini Coach Jos. Habis pelayanan jadi organis ya Coach Jos. Dan saat ini Ya itu puji Tuhan. Ya kemurahan Tuhan lah semua. Ya. Bukan karena saya, tapi ya semua karena Tuhan. Tuhan yang mampukan. Amin. Oke, langsung mulai ya. Oke. Shalom teman-teman semua. Shalom Bapak Ibu, teman-temanku, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di sini saya dan Leo, ya kami berdua di sini pada malam hari ini kami mencoba untuk apa ya? Ya kita sharing ilmu lah intinya sih. Ya kenapa malam ini kami ini karena Bertus lagi sakit ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi mohon doanya aja untuk semuanya, dan ya kami juga membagi ini juga dalam keterbatasan kami juga. Tapi semoga ya kita bisa sama-sama belajar dalam dalam coba kita lihat perikop pada malam hari ini, kita coba gali lebih dalam lagi sehingga kita semakin mengerti ya